Biu pucek-pucek, poca-poca tu Pak, poca-poca. Jalan tangan di siko dah Pak ya. Itu baru 8 bulan. Kalau sudah 9 bulan turun ke bawah seketik Pak, itu nih tambah borek Pak. Itu tangan dah siko oleh ayah. Di mana Ustaz? Lah ke belakang ah. Betul Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami hormati pemerintah setempat seluruh dengan jajarannya, yang terhormat seluruh komponen pengurus masjid, pembina, penasehat, ketua, anggota, ibu-ibu majelis taklim, para tokoh agama, para buya, para ustaz, para guru, para khatib, para imam, para bilal, orang-orang tua kami, rekan-rekan pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tadi disinggung oleh pembawa acara tentang masalah asal muasal Rasulullah. Maka ada maulud, ada maulid, ada mulud. Jadi ada 3 Pak ya. Ada maulid, ada maulud, ada mulud. Mana yang kita baca? Pengertiannya, kalau maulid menceritakan Rasulullah sebelum ada, sebelum lahir. Kalau maulud berarti telah lahir sampai wafat. Kalau mulud makan. Jadi di sinilah hebatnya pengurus. Belum ada cerita wirid, belum ada cerita pengajian, kami telah disodorkan makan sekenyang-kenyangnya Pak. Itulah hebatnya penelitian. Kalau ada juga nanti disodorkan lagi, mau juga saya Pak. Ya, karena makan itu susah ditolak, karena sudah terbiasa sejak dulu. Jadi kalau ada orang tidak mau diajak makan, berarti tidak biasa dulu diajak-ajak itu. Saya kan sudah terbiasa, maka mau saya. Kalau perlu separuh pengajian nanti dikode saya, udah Ustaz, kita makan dulu. Ya, mau saya. Oke, mana yang kita ambil? Maulid, maulud, atau mulud? Mana yang kita ambil?
Saya mau ajar. Maulud. Mulut. Amak-amak lain nak bawa kuih tak? Nak bawa kuih tak? Ada? Kita makan dulu, Mak. Okey, ngaji awak dulu ya. Kau awak makan. Jadi awak ambil dulu maulid. Tadi karena sudah disinggung oleh pembawa acara. Maulid. Siapa Nabi Muhammad itu sebenarnya? Mungkin bagi Bapak Ibu sebahagian telah belajar dulu asal muasal, sebahagian belum. Aku ada yang lupa-lupa tanggung, wa ingatkanlah sikit. Rasulullah itu nurun ala nurin. Nurun ala nurin. Mohon maaf, ini saya buat contoh. Ini Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak bisa dicontohi dengan sesuatu apapun. Laisa kamislihi, itu dalil. Tapi untuk pemahaman kita buat contoh. Bukan ini Allah, ini contoh. Hanya awak kau kadang-kadang Pak dalam hidup salah awak pun cara dosa lah dicai. Okey, ini saya minjam. Ini barang sesuatu. Belum ada satu pun mak dan bapak, belum ada. Allah sudah ada. Tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu, apapun namanya, belum ada. Allah sudah ada. Okey. Duduk cik dulu Pak. Menunjukkan Allah itu ada, bagaimana? Maka Allah sendiri yang memberitahu diciptakanlah makhluk. Ini makhluk. Menunjukkan Allah itu ada, dia ciptakan sesuatu. Apa nama makhluk ini Ustaz? Nur. Nur. Begitu nur sudah tercipta, Allah tanya, Allah disebut dengan zat. Ini disebut dengan nur. Zat bertanya kepada nur, man anta? Siapa engkau? Kata nur waktu itu menjawab, ana rabbi wa anta abdik. Saya adalah Tuhan, engkau adalah hambaku. Diluruskan oleh Allah, la, tidak. Ana rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan itu saya, yang engkau adalah ciptaan aku. Tidak terjadi pertengkaran antara zat dengan nur. Di mana dalam kitab ada Ustaz? Daqaiqul Akhbar. Atau juga ada dalam kitab Tanwirul Qulub. Dulu kami belajar di Candung, Pasir 4 Angkat Candung, kami belajar kitab itu Daqaiqul Akhbar. Asal muasal dibaca oleh Buya dulu, almarhum Haji Awis Karni Husin, dan juga termasuk ayahnya Haji Husin Amin. Haji Husin Amin kawan akrab dengan Haji Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyek Candung. Inyek Candung baguru, batigo kawan akrabnya Inyek Candung, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Hashim Asy'ari batigo. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU di Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Jogja. Kemudian Tarbiyah didirikan oleh Inyek Candung di Sumatera Barat. Mereka gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah yang menjadi mufti 30 tahun lebih kurang selama di Mekah.
berasal dari Indonesia, Sumatera Barat, Minangkabau. Maka dia sebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, jadi pertengkaran inilah Bapak dan Ibu. Kata zat, wahai nur. Kau ama ayah kalau serius mondongannya, takona tu. Tapi kalau tak serius, apa dibaca Ustaz? Mulut Nabi sampai tahun mana nak ngerti awak ni nyono. Okey, tak apa-apa. Memang memahaminya kalau tauhid, fisika, kimia, matematika tu agak susah memahaminya. Okey. Ditanya oleh zat, wahai nur, kalau memang engkau Tuhan, cari saya. Hilang zat. Dicari oleh nur ke mana-mana, dicari. Dalam riwayat Bapak dan Ibu, berapa lamanya nur mencari zat? Lebih kurang 300 tahun. Tidak berjumpa. Kenapa tidak berjumpa Ustaz? Karena zat tidak memerlukan tempat dan tidak punya tempat. Kalau punya tempat, berarti nur bisa menemui zat. Karena tidak ada tempat, maka Allah tak bisa dicari. Berkeringatlah nur tadi, 5 keringat di kening. Ini nur baru, belum jasad, nur. Dah berkeringat, timbul kembali zat. Timbul. Bagaimana nur? Dah ngaku apa belum? Ngaku. Kalau begitu, man anta? Siapa engkau? Anta Rabbi wa ana abdik. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Makanya mak dan ayah, kalau ada mak pemuda remaja mencari Tuhan, tidak akan basuh dah Pak, tidak akan basuh. Nabi Muhammad aja mencari tidak dapat, belum ada makhluk yang lain tidak dapat, apalagi awak mencari Tuhan, hantu yang dapat Pak. Itu gimana Ustaz? Inilah iman tuh Bapak Ibu. Merasa hadirnya Allah bersama kita. Kita diawasi Allah. Allah menghitung amal ibadat. Allah memberikan rezeki. Allah yang memberikan penuh dan pinta kita. Sebuah keyakinan ada ditanam dalam hati. Itu disebut dengan fitrah manusia. Nah, oke Bapak Ibu, udah paham kan? Ini nur. Berkeringat, nur 5 titik. Titik pertama, keringat yang pertama diciptakan oleh Allah. Namanya malaikat. Makanya malaikat itu berasal dari nur. Nur siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian nur titik yang kedua dijadikan oleh Allah surga. Maka surga itu adalah penuh dengan nur Rasulullah. Yang ketiga dijadikan oleh Allah Ta'ala titik nur tadi itu, keringat tadi itu dijadikan oleh Allah dunia, alam dan seisinya. Belum ada manusia Pak. Belum ada manusia. Alam sudah diciptakan oleh Allah tadi dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya asy-syamsu wal qamar al-kawakib zuriyah, matahari, bulan, bintang nanti berkedip-kedip tersusun dengan cantik. Itu adalah bahagian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Bapak, belum ada lagi Pak, belum lagi. Atau kalau diminta kaji nur itu lama kaji kok sampai jam 4 subuh. Gimana? Sanggup nak? Ini baru nur aja Pak, belum cerita, belum beliau amaknya, ayahnya nikah, belum dia lahir, belum dia jadi anak-anak remaja dewasa, 3 malam Pak. Bantai kau bau gitu Sabar, saya dengar tadi ketua dan panitia-panitia rencana kalau ini terwujud
Kubah kita terwujud walaupun pelafonnya belum ada, terwujud sebelum Ramadan. Panitia bertekad menyembelihkan kerbau atau sapi menyambut Ramadan di masjid kita ni, doa bersama. Amin. Numbang kerbau tak susah, satu orang aja selesai itu. Beko baca beko lah. Kalau kamu makan tu semangat. Mantap, sama dengan saya. Kalau makan itu semangat. Lanjut. Udah 4. Yang kelima, nur Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah. Al-Aruzza, beras pak. Makanya beras itu asal usulnya dari nur Nabi Muhammad. Dulu kalau ada orang, mohon maaf bahasa orang kampung, ada sakunai lah namanya, ada cakap tak bagus lah dekat padi. Padi terbang dengan sendirinya. Diambil kembali oleh Allah. Kerana asalnya mulia. Dah beres. Zat nur. Begitu nur Nabi Muhammad telah diciptakan 5 bentuk. Ada malaikat. Kemudian alam sudah diciptakan. Begitu nur Nabi Muhammad disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Kata malaikat, kenapa ya Allah engkau ciptakan manusia? Wa yasfiqud dima. Manusia tu nanti bertumpah darah. Saling bunuh membunuh, saling salah menyala, saling tuding menuding, fitnah memfitnah. Jadi apa namanya? Ide bukan ide. Apa yang disebutkan oleh malaikat itu Bapak dan Ibu betul adanya. Ya Rabbi, kalau engkau ciptakan manusia nanti wayas pikut dima, bertumpah darah itu, bunuh membunuh. Jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah. Jadi bapak dan ibu diciptakanlah, mohon maaf, diciptakanlah makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Dari mana Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Ustaz? Dari nur? Tidak. Diperintah induk malaikat. Siapa induk malaikat? Imamnya malaikat Jibril. Wahai Jibril, kata Allah, ya Rabbi, tolong ambil tanah-tanah yang ada itu, yang 7 macam itu, tolong ambil, bawa sini. Kita ciptakan manusia. Diambillah oleh malaikat Jibril tanah sana, tanah sana, tanah sana, tanah sana, tanah sana. Tanah 7 macam. Dianggap, ya Rabbi, ya Allah, ini tanah, sudah. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong di blender. Untuk di blendernya, kalau bahasa kampung saya, dikacau. Bahasa sini apa tu? Diaduk? Diaduk kah, dikacau kah, dicampur-campur kah, terserahlah. Kalau bahasa modernnya, blender. Begitu sudah dijadikan tanah 7 macam jadi satu, diciptakan oleh Allah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi awak ni berasal dari tanah. Nabi Adam tu berasal dari tanah. Awak tu berasal dari tanah. 7 macam tanah. Maka macam-macam awak kau ndak sama warna awak doh. Ada macam apa-apa kau dulu ama-ama ada dapat tanah putih, maka putih apa-apa. Kalau ambo kau dapat tanah hitam, maka hitam tu. Tanah blender dan hitam. Tapi tak apa-apa, biar hitam asal aku, Pak. Asal aku. Nah, diciptakan. Begitu kan Nabi Adam sudah diciptakan, kata Allah, hai Jibril, panggil kawan-kawan, suruh sini. Suruh malaikat sini. Berbaris sini, baris malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Hei malaikat, sujud kalian ke Adam, sujud. Tidak sanggup malaikat memandang wajah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tidak sanggup.
Kenapa tidak sanggup malaikat memandang wajah Nabi Adam? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan oleh Allah ke dalam wajah Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Tak sanggup malaikat fasajadu, sujud mereka. Sujud malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi tahriman, penghormatan sebagai khalifah Allah. Illa iblis, iblis tak mau sujud. Dulu nama iblis tu Zalzalah, tak mau sujud. Kenapa iblis tak mau sujud? Kiranya asal usulnya tak sama dengan kita. Berasal dari api. Angitnya Pak, angit. Jadi kalau ada orang lebih hebat darinya, angit Pak, angit. Macam tu jawab dalam masyarakat iko. Kalau ada orang lebih pandai, dia angit aja, angit aja. Jadi ketua salah, jadi RT salah, jadi RW salah, jadi apa lagi tu, jadi imam salah, jadi khatib salah. Pokok salah aja nyu angin dalam angin. Di kampung saya banyak kayak gitu. Sampai bercokak ke dalam masjid. Piti masjid kan disimpan di bendahara, dipinjam ke anak keponakan. Ketua pembangunan minta piti, mana piti Pak? Tak ada lagi ni. Bacokak. Itu di kampung saya. Saya rasa di sini lebih parah dari itu. Yang iyo, yang indah. Betul? Panas. Makanya Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat, kalau ada jiwa di dalam tu jiwa api yang dominan, kita ni ada apa? Angin, air, tanah, api. Keempat-empatnya ada di dalam ini. Ada dalam ini. Makanya kalau Bapak, Ibu, pemuda remaja, cobalah bangun tidur nanti. Apa kan kotiak tu? Angin kan? Tanda ada pembakar dari dalam itu. Tapi tidak ada lolo indah, minum menangis indah, tapi angin ya. Itu menjala-jala, menggebu-gebu. Makanya Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat, hancur Indonesia ini, negara kita ini Bapak dan Ibu, panas, kipas. Jadi presiden salah, jadi menteri salah, anggota dewan salah, jadi gubernur salah, jadi bupati salah, jadi camat indah elok, jadi RW indah elok, jadi RT indah elok, jadi ustaz salah. Entahlah. Apalagi jadi ustaz susah Pak, susah. Kalau sempatlah ustaz babinyi dua Pak entahlah. Orang bukan satu kampung, tiap kampung. Tu satu, tak keriman mana tu? Dua bini, alah jojok dan nengoknya. Salah. Ada tetangga saya, Bapak dan Ibu, ndak ustaz, pengurus masjid, indak ketua pemuda, indak ketua sosial, tidak. Ndak ada jabatannya, ndak ada. Tiga bini Pak ono je orangnya Pak. Padahal selera sama je awak je. Kau apa? Kau pantang dia singgung bini bertambah dia nyambung. Nampak je wajah nak menambah je. Iya. Jadi Bapak dan Ibu panas iblis panas tak mau sujud. Satu, aba wastakbar, sombong dan takabur. Maka banyak manusia jatuh karena sombong, bukan dilanda batu besar, bukan nabrak gunung.
Karena sombong. Ada seketik sombong, ada seketik lowe lubang hidung, ada seketik awak je nak hebat, ada seketik awak je nak hebat. Entahlah. Punya cincin bini awak, pak bini awak pakai cincin 1,5 ome. Jalan 60 meter sampai pesta. Aman dia lontiak tangan muan. Nak nengok orang duduk di sini dah siap makan sambil kupas pisang. Kajak-kajak cucuk lubang hidung. Bukan ibu-ibu dia apa, di kampung saya. Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Apa yang kita sombongkan? Oh, kita berpunya oke. Oh, bangun rumah. Ini pintu besar, itu ada jalan. Dapat beli almari. Mohon maaf, dipinjam Al-Quran. Mohon maaf, mudah-mudahan jangan kita dosa. Dipinjam Al-Quran. Dihadapkan almari ke depan pintu supaya nampak oleh orang lewat. Padahal almari yang dibeli itu kreditnya, Pak. Sombong. Apa yang kita sombongkan? Coba bapak dan ibu ini ternganga ni menghadap langit Allah Ta'ala. Coba 80 juta gampang itu, tak perlu bapak-bapak ni ikut. Bapak ni pelapon ni aja lah. Kubah tu ibu-ibu selesai itu. Yang tinggi-tinggi tu ibu-ibu aja lah. Karena ibu-ibu tu pemurah, Pak. Dulu orang bilang perempuan itu banyak masuk neraka, orang laki-laki masuk surga. Saya tengok enggak, yang jendela, yang apa, ibu-ibu yang banyak ikut sumbang. Mudah-mudahan ibu semuanya itu masuk surga. Amin. Kan mau masuk surga lagi dia kan? Nggak susah, Bo. Ibu punya emas, ada 10, ada 50, ada 60, ada 100. Ibu ada 40 orang. Congkel atau bahasa kaminya, bahasa Inggrisnya kubiak. Bahasa Inggrisnya kubiak. Kalau bahasa sini apa? Cubit sikit, cubit. Mak punya emas 10, 15, 20, 30, 100. Ada ibu 40 orang. Cubit satu emas, ibu ni satu emas. Ni, satu emas. Yang keempat, cubit. 20 orang, satu emas. 20 emas. Dijual sudah 40 juta. Betul apa tidak? Bantuan dari gubernur tadi 50 juta. Sudah 90 juta. Selesai itu. Betul apa tidak? Kau nak dia nak di siko. Kenapa siko hanya nampak di uang? Sampai ke mana? Ibu besok mati, dijual oleh bapa, nikah dengan anak gadis atau janda yang tahun tinggi. Nikah 1 gratis 2. Paham itu? Nikah 1 gratis 2. Nikah amaknya berdua dapat anak. Tahun tinggi. Coba habis emas ibu atau bapak, Masya Allah. Sekarang kita tidaklah buruk-buruk sangka, yang baik-baik aja. Coba 1 emas 20 orang 40 juta. Selesai. Oh bapak ini berapa ini masjid kita ini? 1, 2, 3, 4, 5, 15 kali 20. Berapa meter ini? 4 kali 2 tadi. Berapa? Ya, masjid kita ini 15 kali 20, ya. Dianggap 20 kali 20. 2 kali 2 400 meter isinya. 400 meter. Kakak di sini ada 450. Satu kakak lihat 1 meter. Selesai. Betul benar. Kalau orang-orang kaya 1 meter malu. Mobil ada di rumah 5, yang dipakai cuma 3. Jual mobil yang 2 itu sampai ke masjid ini. Betul benar? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Saya belum pernah menengok orang bawa mobil 2 sekali jalan, enggak ada, Pak. Coba jual. Dunia ini tidak lama lagi Bapak Ibu. Kalau kita baca-baca masalah dunia tidak lama. Mohon maaf ayah-ayah mo. Iko ada muka lah banyak. Tidak lama ni kok. Berangkit ni kok ada. Bu. Coba tengok kawan kiri kanan je. Tengok kiri kawan kanan. Ada orang pucet-pucet tanggung. Kojak ni mak.
Artinya bapak dan ibu kalau bicara masalah harta, makanya Rasulullah sallallahu alaihi suci dari awal, bersih, nurun ala nurin. Cahaya. Tu belum lagi baru Nabi Muhammad berada, nur Nabi Muhammad di kening berada di tubuh Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Tak sanggup malaikat menengok sujud. Sujud. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, diambil nur Nabi Muhammad lagi oleh Allah, disimpan pada wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga Zulaikha tak tahan menengok anak muda yang ganteng, gagah, akhlaknya baik. Tak tahan. Bukan sebetulnya Nabi Yusuf tu yang gagah, tetapi nur Nabi Muhammad lebih gagah dari itu. Timbullah fitnah di kampung tu, tengok Zulaikha mabuk ke anak angkat, mabuk ke Nabi Yusuf, sampai-sampai baju Nabi Yusuf cabik dari belakang, ditegangnya, ditariknya. Jadi mabuk ke anak angkat. Gua sejak dulu kiranya apa? Tak kini je. Jadi kalau ada ayah-ayah kau mabuk ke anak angkat, itu bukan salah, lah sejak dulu. Makanya kadang-kadang harus kita mengerti mana anak kandung, mana anak angkat. Anak kandung darah daging, anak angkat orang lain. Maka dengan anak angkat siapapun kita bapak dan ibu, oh saya ayahnya, ini anak angkat saya, gadis dia, salah kain saya, dosa buka aurat sama orang lain. Oh dia yang salah kain, dosa saya tengok karena dia salah kain. Batal wuduk saya dengan anak angkat. Ini bukan anak saya. Ustaz, dari Koci ambil dari rumah sakit Ustaz. Wah. Terus saya anggap anak sendiri. Betul. Bawa ke pengadilan, ada suratnya. Bagus. Sudah diakui di kepolisian. Iya. Namanya anak angkat di dalam agama, statusnya orang lain. Bila besok dia mau menikah, ini calon istri, ini laki-laki ini perempuan, ini calon suaminya, nikah. Oh, karena saya ayahnya sejak koci, nikah. Hai si Anu, iya Pak, aku nikahkan anak kandungku, saya nikahkan anakku jawinar dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Saya terima nikah jawinar binti Kariman. Lomak je nyawit binti Kariman dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Sah Al-Fatihah. Batal. Karena itu bukan anak saya. Saya tak berhak menjadi wali walaupun dasi 5 lapi di siko. Pangkat jabatan banyak, buat dasi 5 sekali pakai. Atau sorban saya karena saya ulama, atau saya nenek mama, malu nanti depan orang lain kita jadi wali. Batal. Kalau tidak ada nanti tunjuk ajar, ni zina. Besok lahir anaknya, ayah ini jadi wali. Batal karena tak sah nikahnya dulu. Besok cucunya nikah, batal. Besok ini nikah lagi, ayah jadi wali, batal. Itu sebut dengan zina 7 keturunan. Allah Ta'ala mana-mana pula nur Nabi Muhammad tadi sampai di mana? Okey, lanjut. Nur Nabi Muhammad sampai Zulaikha terperdaya, heboh. Akhirnya Zulaikha panggil, ibu-ibu yang ada di sekitar kampung ini, yang gadis-gadis, besok datang ke rumah saya, tengok oleh kalian Nabi Yusuf itu. Jangan saya aja yang menengok, tengok. Dibuat meja lapisan 1, lapisan 2 di atas meja, mangga harum-harum, dibuat pisau 1. Nabi Yusuf di kamar sana. Yusuf, baik bunda. Kamu lewat di situ nanti keluar sini ya. Baik bunda. Kamu jangan lengong kiri kanan dah. Baik bunda. Begitu mulai keluar, ibu-ibu pegang pisau, kupas mangga, tengok. Begitu lewat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sampai keluar, dah selesai, dah. Tengok mangga sudah dikupas apa belum? Enggak mangga yang terkupas loh, jari tangan putih-putih Pak. Begitu Nabi Yusuf dulu tampannya luar biasa. Kalau Nabi Yusuf kini lewat, ada warna pensan nengok Pak.
Menyumpah nengok dia Yusuf celaka dia ingat. Nah, gitu. Jadi fitnah, adu domba, cerita-cerita hoak. Bukan sekarang, sejak dulu. Sejak dulu. Habis. Diambil Allah Ta'ala nur Nabi Muhammad. Disimpan pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditengokkan oleh Allah syariat Nabi Muhammad pada Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Muhammad mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya Nabi Ibrahim menjalankan syariat Nabi Muhammad. Itu tuh Pak. Makanya jumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di dalam solat pada tahiyat akhir. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jumpa. Maka yang kita kerjakan sekarang tawaf, sa'i, segala macam. Oh, ya itu disebut dengan kurban syariat Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya adalah nur Nabi Muhammad. Oh, kemudian diambil nur Nabi Muhammad dalam tubuh Nabi Ibrahim, disimpan, gelap dunia. Pada Nabi Ismail tidak dikasih, pada Nabi Isa tidak dikasih, gelap dunia. Arti gelap ni apa Ustaz? Jahiliyah, tak ada pedoman, kena jauh, jauh. Makanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itulah di agama Nasrani itu dikatakan anak Tuhan Trinitas itu. Jauh lama tak ada. Akhirnya bapak dan ibu, manusia telah berbuat dengan sewenang-wenang dan mabuk-mabuk dan gilo-gilo dan bajudi-bajudi. Yang tenggen-tenggen main perempuan tak usah dibaca. Bini orang, bini awak, anak orang, anak awak, punya orang, punya awak. Sama juga kini Pak. Semuanya kini. Tanah orang, tanah awak, mangga orang, mangga awak, rumah orang, rumah awak, laki orang. Entahlah. Dah, akhirnya ada pendeta membaca dalam kitab Taurat dan Zabur bahwa besok ada lahir Nabi akhir zaman. Itu yang disebutkan oleh pembawa acara kita ini, namanya Ahmad. Dicari. Jumpa dalam kitab Taurat dan Zabur dan Injil bahwa orangnya orang Mekah, nama atuknya Abdul Muttalib, sukunya suku Quraisy, dicari ke Mekah. Singkat ceritanya begini Bapak Ibu, tiap hari orang datang ke Mekah mencari siapa nanti keturunan Rasulullah itu. Dapatlah Abdul Muttalib punya anak Abdullah, bapak dan ibu dari kecil orang baik, orang cerdas, akhlaknya bagus. Tidak pernah Abdullah kena asap Yahudi Nasrani dalam bentuk jahiliyah. Tak konai dah Pak. Jangankan main domino, nengok domino tak pernah. Jangankan apa namanya dah Pak? Baca selawat. Baca selawat dalam somak. Jangankan nengok, tahu aja dah. Oh, judi, mabuk, teler, kalau sekarang namanya morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambiong. Kan kira lo dan nengok Pak. Kambiong sendiri dah mesok lemnya dah. Anak-anak kini pucet-pucet. Abdullah tak pernah. Terbacalah oleh orang bawah di Mekah anak Abdul Muttalib bernama Abdullah. Besok siapa menikah dengan Abdullah ini, maka dalam rahimnya adalah Nabi akhir zaman. Tiap hari orang datang ke Mekah mencari Abdullah yang cantik-cantik aja Pak.
Tapi mereka walaupun mencari Abdullah, dia datang bukan kepada Abdullah, dia datang kepada Abdul Muttalib. Inilah hebatnya akhlak orang dulu tu Pak. Kalau ada dia tujuannya ke sini, tapi ayahnya dia cari dulu, berunding. Begitu orang dulu Pak. Kalau ayah saya ni dulu menikah tu, ayahnya dari Padusi tu nak cari dulu tu. Ayahnya, neneknya, amaknya. Kalau kini tak. Selesai dia inyo aja. Ayah bertanya, siapa yang bawa tu? Mana itu? Halah, ayah kau ketinggalan ni. Ayah lo kata ketinggalan ni. Akhirnya datang yang cantik-cantik. Tiap hari yang datang, tiap hari datang. Orang yang berbeza-beza. Suaranya sama. Pak, iya. Betul bapak nama Abdul Muttalib? Betul anak bapak ada bernama Abdullah? Iya. Kami gini Pak, datang maksudnya sama. Apa tu? Mau ya nikah dengan anak bapak. Undek. Banyak kalian kau nak 10 orang. Siapa kan diterima di anak ambo? Biarlah Pak Abdullah yang milih. Siapa yang dipilih, inyo yang beruntung. Kalau ndak terpilih, indak kami beruntung. Hebat orang tu datang, santun. Abdul Muttalib pun jawab dengan bijak. Gini aja ya nak ya, nanti saya bilang dulu sama anak saya Abdullah. Kalau anak saya Abdullah mau, nanti anak-anak saya panggil. Kalau anak saya belum mau, berarti kita sama-sama belum beruntung. Saya belum beruntung dapat menantu, kalian belum beruntung dapat mertua dengan saya. Elok-elok Pak, begitu orang tua dulu. Kalau orang tua kini entahlah. Datang anak muda, Pak, apa? Dan muka sidang negara, apa? Tujuan dan elok, Pak. Apa tujuan nang? Dalam cewek tujuan apa? Bercewek. Iya Pak, lah 6 bulan. Lah lama. Dan nak menikah tujuan apa? Orang nak menikah tujuan nak dan tu. Kalau tampang orang kau bakacau. Jadi mah. Suruhlah nak orang bakacau dulu, Pak. Kalau sempat orang kayak gitu sama ambo, Pak. Memang tak dan marah, tak dan jawab. Balik dan ke kampung Pak. Di kampung tu ada nenek-nenek dan pada coba bawa. Manjit dinding boleh mana gak dia manjit dinding. Saya yang buatnya Pak, selero dan milio je. Suai. Bo. Masih bo? Nah, besok datang lagi kita potong ceritanya kena panjang. Saya yakin ibu-ibu tidak sampai mendengarnya. Jangankan sampai jam 4, jam 12 saja tidak sanggup nanti. Banyak yang ngantuk-ngantuk. Nah, akhirnya ini orangnya 3 sekawan. Ada Abdul Muttalib, ada Abdul Wahab, ada Abdullah. Tiap hari orang datang, Abdullah cuek, tenang-tenang aja. Kemana Abdullah waktu itu? Duduk itikaf dekat Masjidil Haram di samping Ka'bah. Abdul Wahab tahu orang datang. Akhirnya Abdul Wahab cakaplah sama Abdul Muttalib. Bang, Abdul Muttalib juragan, Abdul Wahab anak buah. Bang, ada apa Wahab? Gini aja deh bang, kita nikahkan aja lah anak abang Abdullah itu. Wahab, alasan kamu apa? Sebanyak itu yang melamar bang. Besok terjadi pada perempuan itu yang tidak-tidak hamilkah orang itu apa segala macam, dituding orang besok anak abang yang buat bang. Malu kita bang, abang terhormat, abang terpandang. Mikir Abdul Muttalib, iya ya. Jadi gimana Wahab? Ya, abang kan tahu abang itu. Siapa yang datang tiap hari itu abang hafal lah itu. Abang cakap sama saya, siapa jodoh anak abang? Bilang sama saya, aku jemput orang itu bang. Medan juga kiranya Abdul Wahab. Oh gitu, iya. Tapi lebih bagus bang, tanya dulu anak abang. Wahab, apa kata Abdul Muttalib? Abdullah, ya, mau nak kamu nikah? Terserah aja lah ya. Ba'da milih-milih. Jadi gimana bang? Gini aja. Kalau ndak putus, kita berpikir dulu bang. Berpikir dulu. Hebat orang-orang tua kita dahulu, bapak dan ibu. Hebat. Makanya berpikir. Besok aja deh bang, kita pikir dulu satu malam ini.
Inilah hebatnya filosofis orang-orang tua kita dahulu. Mencincang tak sekali putus, berunding tak sekali sudah, berpikir adalah pelita hati. Maka berpikirlah mereka 3 malam siapa jodohnya Abdullah. Makanya filosofis Indonesia Bapak dan Ibu, orang-orang dulu berpikir untuk membuat Pancasila. Ada yang berpuasa, ada yang berzikir, ada yang tahajud, ada yang bertapa sesuai dengan agamanya. Besoknya ngumpul, baru keluar kata-kata bermakna. Pancasila tidak bertentangan dengan filosofis Indonesia, tidak bertentangan dengan kodrat manusia, tidak bertentangan dengan agama apapun. Begitu hebat. Akhir-akhir ini dirubah oleh orang Pancasila menjadi Panca-Eka, tidak ditangkap orangnya. Kalau ada organisasi tidak ada situ landasannya Pancasila, dibubarkan. Itulah Pak. Kalau panjang tu ceritanya nanti, lain pula ceritanya nanti saya yang dibuli orang nanti. Tapi saya boleh belajar pikiran dengan Bapak dan Ibu. Pancasila bukan sembarangan orang. Organisasi apapun bentuknya, kalau tidak ada dasarnya Pancasila, dibubarkan. Pada gaji mereka itu yang merubah Pancasila itu 200 juta lebih satu orang. Nah, balik sama kita. Dah berfikir semalam, besok jumpa. Kata Abdul Mutawahab kepada Abdul Muttalib, gimana bang? Itulah, semalam saya berfikir, ndak putri dah. Siapa jodoh anak ambo itu? Sebanyak tu bang yang cantik-cantik ndak fikir. Fikir, tapi ndak putus nyancak semuanya. Elok semuanya. Baiklah semua. Oh, tanyalah Abdullah bang. Abdullah, ya ayah. Siapa yang kamu fikir malam tadi? Terserah aja lah ya. Dah fikir pak. Nyerah saja orang tua. Akhirnya Abdul Wahab nyinyir. Gini aja dah bang. Abang tak putus. Abdullah tak putus. Boleh tak saya ngusul? Boleh. Tak marah abang? Tak. Betul bang? Betul lah. Gini aja dah bang. Kita nikahkan aja lah anak abang itu, Abdullah, dengan anak saya. Gimana bang? Wahab, kamu punya anak gadis? Siapa namanya? Aminah. Udah lama kau kerja sama awak, tak pernah aku tengok anak kau. Betul bang. Anak saya nak gadis itu tak pernah keluar rumah. Di rumah aja bang. Paling-paling kejap ke depannya beli aja motor. Balik lagi bang. Tu hebatnya Aminah dulu dengan Aminah kini pak. Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah sekarang tak mau tinggal. Tadi saya tengok balik dari makan dibawa oleh pengurus ini ya. Di pinggir jalan itu pak, sebanyak-banyak Aminah pinggir jalan itu. Kedeyen. Nanti pulang dari sini masih banyak. Saya paham itu. Beda. Akhlak Aminah dulu. Mak ni Aminah dulu ni. Mau nak nikah, tak tahu calon suami tak siapa, tak di mana, bentuk apa. Ngintip cuma di papan tabolah ni tu. Tu nah. Nah ni tu indak na sabolah le. Nah mana? Nak dokek sikau nak cak. Oh yo. Ayah-ayahnya nikah dulu. Bawa amat pakai sepeda. Menyebing lah macam itu. Pegang pelono kereta. Nak ketik bahagia. Tidak pinggang suami dah pak. Pelono kereta. Habis tu ada becek di muka. Melompet amat. Au. Itulah Aminah dulu. Aminah kini entahlah. Tidak macam ni. Kau duduknya dah pak. Tak macam ni kau duduknya dah. Onda larinya hanya 40 50. Poluknya tu dapat 120 buat. Tak. Akhirnya singkat cerita, menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Berpindah nur Nabi Muhammad dari jasad Abdullah berpindah dalam rahim ibu bernama Siti Aminah. Bapak dan ibu jemaah yang terhormat,
Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Itu dalil Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat mereka, alan nabiyyi, atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam dan keselamatan. Maka orang-orang tua kita dulu, mak dan ayah, irama solatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Orang tua kita dulu nak luput dari lidah, mulutnya solawat kepada Nabi. Kalau saya ajak bapak ibu bersolawat buat Nabi, mau apa tidak? Mau apa tidak? Semuanya berdiri. Semoga bapak ibu yang berselawat, rekan pemuda remaja, semoga kita diberikan oleh Allah dengan izinnya Rasulullah besok memberikan kita syafaat di padang mahsyar. Amin. Bapak ibu yang bisa ikut saya selawat, ikutkan saya. Yang tidak, cukup mendengarkan saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu minan nar. Ya Allah ya Rabbana adkhilna al-jannah al-ula ma'an nabiyyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
kasih, silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang terhormat, kalau kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sayang awak mohon maaf sayang kita kepada ayah, sayang kita kepada mak, Rasulullah lebih sayang dari kita cinta mak, cinta ayah, lebih sayang Rasul kepada umatnya daripada sayang pada ibu dan ayah kita. Begitu cinta Rasul kepada umat. Kalau kita mencintai Rasulullah gimana Ustaz? Kalau kita memang umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, satu, selalulah berselawat kepada Rasul. Kalau sekarang banyak, kalau dulu itu cuma selawat kita, dulu ditambah dengan selawat badar, salatullah, salamullah, dan irama bagai-bagai. Akhir ini macam-macam selawat. Tak apa-apa, silakan. Bukti cinta kita kepada Rasul. Untuk ingin melunakkan hati, cobalah renungkan bapak dan ibu. Apalagi mak-mak saya, Masya Allah. Rasulullah berada dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini, mak dan bapak, rahmatan lil alamin. Menyenangkan. Siapa yang ia senangkan oleh baginda Rasul Ustaz? Pertama sekali bapak dan ibu, Nabi Muhammad menyenangkan ibundanya yang mulia. Dalam kandungan Siti Aminah, Nabi Muhammad menyenangkan ibunya. Mana contohnya Ustaz? Nih. Siti Aminah hamil. Nampak? Nampak? Wahnan wala wahnin. Orang hamil badannya lesu, leti, lelah, loyo. Makin bore, makin sakit, makin loyo, makin loyo, makin lomah. Itu mak kita, istri kita, anak kita. Siti Khadijah tidak. 2 bulan kandungan, Allah sayang kepada Siti Khadijah. Abdullah diambil oleh Allah dalam berniaga ke negeri Syam, Syria. Coba begitu sang suami meninggalkan istri. Kenapa dia tinggalkan? Demi untuk mencari nafkah, menghidupkan istri dan anak-anak. Maka suami berangkat dari rumah fisabilillah, mencari nafkah untuk anak dan istri itu adalah wajib, dinamakan fisabilillah. Bila ayah mati dalam mencari hidup untuk anak, maka ayah fisabilillah. Tapi kalau ayah lolok mati, matinya mati Fir'aun. Ya dia keluar dari rumah, memang keluar dari rumah, duduk di warung, kok kojonya. Diminumnya dan indahnya dong minum tuh. Tapi ini bagus, boleh diminum? Sedap. Mati dia tuh atas anda itu. Jangan sia-siakan ayah dan mak bapak pemuda remaja. Jangan sia-siakan umur. Hari pembalasan ada besok. Fa may ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Aminah sedang hamil. Ama-ama, ayah-ayah, rekan-rekan pemuda-pemudi saya lah terutama. Kok kini kok golak-golak lah, senyum-senyum lah. Kok tolong mak hamil tuh, Pak. Kadang ayah-ayah kok nak mengeroti kadang-kadang don. Kalau orang hamil kayak begini, Pak, itu tandanya 8 bulan. Bibiu pucek-pucek, poca-poca tuh, Pak, poca-poca. Jalan tangan di siko tuh, Pak, ya.
Itu baru 8 bulan. Kalau sudah 9 bulan turun ke bawah seketik, Pak. Itu deh tambah borek, Pak. Itu tangan dah siko oleh ayah. Di mana Ustaz? Lah ke belakang. Betul pada apa? Makanya jangan bekerja, jangankan belanja, jangan pergi pasar segala macam. Lolo. Tahu lolo? Bahasa kampung saya tidur. Susah, Pak, susah. Awak jam 11, jam 12 sedang ngorok. Lah bunyi ngorok tu lolo. Binyi nak lolo tak sandar je rumah terkipe-kipe je tu. Nak bisa tidur susah. Bawa berbaring ke kanan, sakit tulang rusuk. Bawa ke kiri, sakit tulang rusuk. Bawa nelentang, perut tegang. Bawa nelungkui, takui malotui. Itu yang dirasakan mak kita, makanya tak boleh melawan, tak boleh menghardi. Siti Aminah tidak, karena dalam kandungannya siapa Ustaz? Dalam kandungannya rahmatan. Dalam kandungan Nabi Muhammad telah menyenangkan ibundanya yang mulia. Awak dalam kandungan amat, Pak, lama hantam kau jawab. Kata amak kau, nak je hantam sakit, nak sakit. Ono. Entah. Kau ayah kau kadang-kadang nak ngeroti lah. Jadi bini sakitnya naknya ngeroti dah. Anda minta kopi, anda minta teh, minta iko. Terlambat bongi. Istri itu bukan untuk dimarah-marah. Perempuan itu bukan untuk dibentak-bentak. Betul atau tidak, Bu? Kan bagus itu. Iya, Pak. Ambo kadang-kadang kalau nengok amak-amak tu nak, ibu mau nengok Pak, Cuma tengok wajahnya, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Perempuan bukan untuk dibentak-bentak. Saya tanya sama ibu-ibu jujur, Bu, ibu-ibu jujur. Awak dah ngaji selama ini. Ibu mana ibu yang mau suami kaya, uangnya banyak, di sektornya buat kita, tapi suami pemabuk, pemain tangan. Atau yang kedua, suami pas-pasan aja, ganteng indah, buruk indah. Kekayaannya dapat pagi habis sore, tapi penuh perhatian dan kasih sayang. Mana ibu mau nomor 1, nomor 2? Leno nggak ada, Pak. Agi ya tarwi. Selama ini katanya ibu yang salah. Malam ini ibu saya backing. Soai. Yang kedua, awak laki-laki kau Pak paduto, Pak. Paduto awak. Bang, tambahlah duit belanja. Tak cukup bawang aja dah naik, Bang. Dah ada. Nak ngerti kau dia, tak ada lagi. Kawan makan lontong di kantin batigo, lontong dibayar, tetalu dibayar, rokok dibayar. Abinyi minta kecilnya ndak ada. Indak berdosa ada, Pak. Betul apa tidak, Bu? Hagi ya tarwi, Bu. Banyak dosa awak, Pak. Betul apa tidak, Bu? Tapi ibu jangan sok-sok berusia pula, Bu. Dosa ibu ke laki baji bul banyak. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu Nabi Muhammad itu Abdullah dengan Siti Aminah, bagaimana Nabi Muhammad dengan istrinya nanti dengan Siti Khadijah? Bapak dan Ibu panjang ceritanya. Banyak keteladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah menjadi nabi, bagaimana menjadi rasul, bagaimana perjuangan hijrah dari Mekah ke Madinah. Insyaallah pada waktu yang lain kita sambung. Terbatas waktu sedemikian hari, pas hari jam 12 kurang 2 jam setengah. Jadi itu ceritanya. Kalau maulid Nabi ini panjang ceritanya. Mudah-mudahan ada buya kita yang lain, ustaz kita yang lain untuk lebih dalam lagi menggali akan kasih sayang Nabi Muhammad terhadap kita. Apa tauladannya, apa keistimewaannya, macam apa rahmatan lil alamin Rasulullah. Mudah-mudahan buya-buya yang lain, ustaz-ustaz yang lain
mengkupas tuntas. Maka kalau ada di masjid sana, musola di sana, di surau di mana-mana, sepanjang bapak ibu tak punya mustahak waktu, duduklah dalam majelis itu, karena duduk adalah ibadah. Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian yang kami sampaikan. Dari nur Nabi Muhammad kita ambil sedikit-sedikit, itu belum seberapa. Kalau kita ambil masih banyak. Saya yakin para buya-buya kita, para ustaz kita yang lebih banyak mendalam akan menggali akan sifat Rasulullah yang terpuji itu. Mudah-mudahan Rasulullah menjadikan kita umatnya dan menjadi dan diakui umatnya. Mudah-mudahan besok di padang mahsyar atau kita di hari akhirat, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Sekalian mari kita tutup dengan doa Bapak dan Ibu. Saya mengajak semua kita yang hadir, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Semoga Allah Ta'ala lapangkan kuburnya, diampuni dosanya. Bila orang tua kita masih hidup, semoga berbadan sehat dan dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.